Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lavender Channel bersama Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi eh, bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Kita saksikan video berikut ini. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Maka f dalam kurung x plus 3 dibagi f dalam kurung x min 1 sama dengan berapa? Oke. Nah, gimana nih adik-adik mengerjakan soal seperti ini? Prinsipnya di sini ketika fx sama dengan 2 pangkat x lalu dirubah. Ini contoh dulu ya. Diganti jadi F7 artinya apa? 2 pangkat 7. Kalau ditanya FA artinya apa? 2 pangkat A. Begitu ya, Dedek ya. Nah, berarti prinsipnya apapun yang dirubah di sebelah sini, sebelah kiri, Fx, maka X yang di atas ikutan berubah. Jadi kalau ada Fx plus 3 artinya apa? 2 pangkat X plus 3. Kalau ada dibagi Fx min 1 artinya apa? 2 pangkat X min 1. Nah, lalu sifat eksponen. Kalau dibagi, diapain kemarin? 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 7 dikurang 3. Oke, ini juga sama. 2 pangkat X plus 3 dikurang X min 1. Nah, hasilnya 2 pangkat berapa nih? X dikurang X habis, 3 dikurang min 1. Hati-hati, 3 dikurang min 1, 4. Nah, ada 2 pangkat 4. Kalau dibalik, 2 pangkat X namanya Fx. 2 pangkat Y namanya Fy. Berarti 2 pangkat 4 namanya apa? F4. Sepakat ya? Jawabannya yang A. Gimana? Bisa? Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dalamnya 2 dalam kurung X sama dengan 2 pangkat X kuadrat dikali akar pangkat 3 dalamnya 2 tutup kurung pangkat minus 10. Wow, bagaimana mengerjakan soal ini? Ya, oke. Ingat sifat eksponennya, adik-adik ya. Akar, kalau di sininya Q, dalamnya X pangkat P, bisa ditulis X pangkat P dibacanya seperti itu, X pangkat P per Q. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau ada akar pangkat 3 dari 2, ini bisa ditulis 2 pangkat 1 per 3 dikali X sama dengan 2 pangkat X kuadrat. Kemudian yang sebelahnya 2 pangkat 1/3 dikali minus 10. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama nih. Udah sama 2 semua, udah aman ya. Berarti 2 pangkat X per 3. 1/3 dikali X, X per 3 ya, sama saja. Kemudian 2 pangkat X kuadrat dikurang 10/3. Sehingga duanya bisa dicoret. Targetnya mau nyari apa tadi? Mau nyari nilai X ya targetnya. Oke, berarti ada persamaan seperti ini adik-adik. X per 3 sama dengan X kuadrat dikurang 10/3. Nah, supaya pecahannya hilang, kita kali dengan sebuah konstanta, yaitu 3. Ya, bisa dikalikan dengan 3, hasilnya X sama dengan 3X kuadrat min 10. Yang ada 3-3-nya di bawah, hilang ya. Jadi persamaannya gimana nih? 3X kuadrat, X-nya pindah ke kanan, min X min 10 sama dengan 0. Ayo faktorin, silahkan. Ayo latihan faktorin. 3X sama X ya. Kemudian 10-nya gimana? 5 sama 2 ya. Hasilnya supaya minus. Nah, ini plus 5, ini min 2. Sehingga X-nya dapat yang sebelah kanan gampangan dikit. 2. Yang sebelah kiri dapat X-nya minus 5/3.
Adakah jawabannya minus 5/3 atau 2? Yang C. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah solusi yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X dikurang 3 pangkat X plus 1 ditambah 2 sama dengan 0, ya. Maka nilai dari X1 dikali X2 sama dengan berapa? Nah, ini persamaan eksponen namanya, Dedek, ya. Jadi kita seringkali mengerjakan ini dengan cara dimisalkan, ya. Tapi sebelumnya kita coba sederhanakan dulu. 3 pangkat 2X dikurang 3 pangkat X plus 1 dipecah. 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Tambah 2 sama dengan 0. Yang dimisalin ini adik-adik. Yang jadi permisalan adalah yang pangkatnya lebih kecil. Jadi di sini kita tulis misal 3 pangkat X sama dengan P. Hurufnya terserah. Boleh P, boleh Q, boleh E, boleh S. Bebasnya jangan terpaku sama satu huruf ini. Kalau 3 pangkat X namanya P, maka 3 pangkat 2X apaan dong? 2P kebanyakan adik-adik jawabnya, ya. Salah. Bukan 2P, karena 2-nya ada di atas. Jadi bacanya P pangkat 2, ya. Oke, ini P pangkat 2. Dikurang 3-nya saya pindahin ke depan yang ini. Ya, pindahin ke depan jadi 3P plus 2 sama dengan 0. Faktorkan. Nah, ini adik-adik harus jago memfaktorkan. Nggak boleh, nggak bisa memfaktorkan. Wah, saya nggak bisa memfaktorkan. Nggak boleh. Itu kalimat anak zaman SD. Sekarang udah SMA, harus bisa memfaktorkan, ya. Bagaimana bentuknya nih? P kuadrat min 3P plus 2. Berarti di sini ada P min 1, P min 2. Setuju, ya? Oke, jadi P-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 2, sehingga kalau ditanya X1 kali X2, sebagian besar akan menjawab 1 kali 2. 2 jawaban yang D, begitu. Salah. Harusnya gimana? Ini kan P siapa? P-nya masih bentuk permisalan, ya nggak? Masih permisalan ini, harus dikembalikan ke X dulu. 3 pangkat X sama dengan 1. 1 itu 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 0, berarti X-nya dapat 0, ya. Anggaplah ini X1-nya, ya. 0. Kemudian satu lagi, 3 pangkat X sama dengan 2. Nah, 3 pangkat X sama dengan 2. X-nya berapa? Nah, ini harusnya pakai logaritma. Jangan terlalu takut adik-adik di sini, ya. Wah, logaritma kok susah, Kak? Ya, jadinya 3 log 2. Ini sifat dari logaritma dan eksponen nih temenannya. Tapi masalahnya, kan yang ditanyain X1 kali X2. Sementara X1-nya udah tahu berapa? 0. Yang X2-nya nggak dicari pun nggak apa-apa. Adik-adik nggak usah bingung. Karena 0 dikali berapapun X2-nya, hasilnya tetap 0. Jawabannya yang B. Jadi walaupun nggak bisa, Kak, saya lupa nih eksponen ke logaritma. Nggak usah dicari. Nggak apa-apa, karena X1-nya sudah 0. Jadi X1 kali X2 adalah 0 dikali sesuatu bilangan. 0 dikali berapapun dia, hasilnya 0, kan? Ya, jadi tidak usah dicari, nggak apa-apa. Cuman kalau mau nyari seperti ini, ya. X sama dengan 3 log 2. Bilangan pokoknya jadi di atas bilangan pokok. 3 log 2. Demikian, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, makin serem soalnya. Jika 8 pangkat X ditambah 36 pangkat Y dibagi 4 pangkat Y sama dengan akar 7 ditambah 4 akar 3. Maka X tambah Y dibagi X min Y, hasilnya berapa? Oke, ini agak ribet sedikit melihatnya, ya, bentuknya. Ini coba saya sederhanakan dulu yang kanan. Yang kanan ini, adik-adik nih pakai cara cepat aja, ya. Bentuk akar 7 ditambah 4 akar 3 akan dirubah menjadi bentuk akar X tambah akar Y, sehingga tidak ada akar di dalam akar, gitu maksudnya, ya. Tidak ada akar di dalam akar. Nah, ini caranya dikuadratkan.
kuadratkan ya. Sehingga akar yang luar hilang, 7 ditambah 4 akar 3, saya akalin dulu menjadi 2 kali 2 akar 3 ya. Ini dikuadratkan, hati-hati nguadratinnya begini loh, pakai kurung. Sehingga X tambah Y tambah 2 akar X kali akar Y. Oke, 7 ditambah 2 akar. Nah, kalau akar 4 kan 2. Bener nggak? Akar 4 2. Kalau dibalik 2 dimasukin ke dalam akar jadinya 4 dong. Nah, jadinya di sini 3 kali 4. 3 kali 4, 12 ya. X tambah Y tambah 2 akar X kali akar Y ditulis X kali Y. Ini adik-adik, lihat deh. Yang sebelah kiri sama kanan sama dengan bentuknya sudah mirip ya. Tuh sudah mirip. Tinggal ngambil kesimpulan. X tambah Y sama dengan 7, X kali Y sama dengan 3. Tebak aja yuk. Jangan pakai eliminasi segala ya, ribet ya. Tebak aja, bilangan kalau dijumlahin 7. Kalau dikaliin 12. Coba tebak. 2 buah bilangan dijumlahin 7, dikaliin 12. 4 sama 3, benar. Dah, ini boleh terserah, 4-nya di X, 3-nya di Y boleh, atau 4-nya di Y, 3-nya di X boleh ya. Jadi, bentuk dari akar 7 ditambah 4 akar 3 bisa ditulis menjadi akar 4 tambah akar 3, atau 2 tambah akar 3. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya yang ini. Coret itu ya. Maaf. Oke, berikutnya. Bagaimana menyederhanakan bentuk yang sebelah kiri sama dengan 8 pangkat X tambah 36 pangkat Y dibagi 4 pangkat Y. Saya coba bikin jadi 2 pangkat semuanya ya. 8, 2 pangkat berapa? 3X. 6 pangkat berapa? 36 itu? 6 pangkat 2Y. Dibagi 4, 4 itu 2 pangkat 2Y. Nah, ini belum bisa dicoret-coret ya, harus diubah, disederhanakan supaya bentuknya ngumpul. 2 pangkat 3X ditambah 2, 6 itu 2 kali 3 kan? Pangkat 2Y ya, dibagi 2 pangkat 2Y. Jadi 2 pangkat 3X ditambah, nah ini bisa diuraikan nih adik-adik nih. 2 pangkat 2Y kali 3 pangkat 2Y. Nah bisa digituin tuh. Dibagi 2 pangkat 2Y. Oke. Kita coba sederhanakan bentuk ini ya. Bentuknya menjadi, gimana nih bentuknya enaknya nih? Dua pangkat 2Y, 2 pangkat 2Y-nya keluar ya. 2 pangkat 2Y. Ini dibagi aja. 2 pangkat 3X. Dibagi 2 pangkat 2Y tambah 2 pangkat 2Y kali 3 pangkat 2Y dibagi 2 pangkat 2Y. Nah, yang ini bisa dicoret. Yang ini sebelah kiri bentuknya menjadi 2 pangkat 3X min 2Y. Yang sebelah kanan 3 pangkat 2Y. Nah, ini disamain dengan yang tadi. Yang ini samain ya. Berarti sama dengan 2 tambah akar 3. Akar 3 berarti 3 pangkat setengah ya. Jadi kesimpulannya nih adik-adik, yang sebelah kiri ini sama dengan 2. Yang sebelah kanan ini sebelahnya sama dengan 3 pangkat setengah. Demikian. Jadi bisa saya tulis, pindahnya kemana nih? Sini aja ya. Sini aja ya. Nah, sini aja nih. 3X minus 2Y sama dengan 1. Karena di sini kan 2-nya 2 pangkat 1 ya. Lalu 2Y sama dengan setengah. 2Y sama dengan setengah. Berarti kalau 2Y sama dengan setengah, Y-nya berapa?
1/4. Nah, masuk ke sini, 3x dikurang 2y. Y-nya diganti dengan 1/4. Sama dengan 1. 3x sama dengan 1 ditambah 2 kali 1/4 berapa? 2/4. 2 kali 1/4, 2/4. Maaf, setengah dong. Jadi x-nya sama dengan, ini kan 1 ditambah setengah 3/2 ya. 3/2 dibagi 3. 3/2 dibagi 3 itu berarti nilainya setengah. Jadi x-nya setengah, y-nya 1/4. Masuk ke sini ya. Setengah tambah 1/4 dibagi setengah dikurang 1/4. Nah, tinggal dihitung deh. Setengah tambah 1/4 berapa? 2/4 tambah 1/4, 3/4. Aduh, tulisannya jelek banget nih. Urak, 3/4. Yang bawah setengah dikurang 1/4, 2/4. 4-nya bisa dicoret, sehingga hasilnya 3/2, jawabannya 3/4 dikurang, ini maaf, kan 2/4 dikurang, 1/4. Maaf ya, yang bawahnya 1/4, atasnya 3/4, jadi 3 dibagi 1, 3, jawabannya yang E.